digital yang biasanya nanti akan kita temukan di dalam mata kuliah praktikum sistem digital. Di sini ada, oh ya, saya share aja ya. Saya share terlebih dahulu. Sebentar. Kok malah share yang itu? Share screen. Oke, ini ya. Jadi kita akan mencoba laboratory eksperimen, di mana di sini ada introduction to experiment, kemudian binary and decimal number, kemudian digital logic gates, kemudian simplification of Boolean function, combinational circuit, code converter, kemudian design with multiplexer, adders, and subtractors, flip-flop sequential circuit, counter, kemudian shift register, serial addition, memory unit, name handball, kemudian clock pulse generator, parallel adder, binary multiplier, dan asynchronous sequential circuit. Nah, kita akan masuk ke bagian memory unit. Ya, nah, ini di memory unit. Sebenarnya memory unit ini ada materinya di bagian register, counter, and the memory unit, gitu kan ya. Nah, di sini kalau sebelumnya kita mengenal synchronous sequential logic itu ada flip-flop, kemudian ada counter seperti itu ya. Beberapa contohnya itu langsung saya berikan kemarin counter, maka kita sekarang akan mencoba sedikit belajar mengenai register and the memory unit, gitu ya, di halaman 257. Oke, saya akan masuk langsung ke sana. Nah, di sini ada register, counter, and the memory unit. Jika kalian perhatikan, apa itu register? Nah, register itu bisa dilihat adalah 4 buah D flip-flop. Ya. Jadi ada 4 buah D flip-flop yang isinya itu sebagai menyimpan data. Seperti kita ketahui, register itu adalah memori, gitu kan ya. Register itu adalah sebuah media penyimpanan untuk menyimpan data. Nah, apa yang digunakan di dalam register? Yang digunakan adalah D flip-flop. Ya, jadi di sini ini kita lihat ada D flip-flop. Jadi ada clock pulse-nya itu masuk ke bagian clock, kemudian D flip-flopnya itu masuk ke inputnya masuk ke D flip-flop. Input 4, kemudian input 3, kemudian input 2, kemudian input 1. Itu semua masuk ke D flip-flop. Nah, nanti kalau seandainya ada data masuk ke I4, I3, I2, I1 gitu ya, masuk gitu kan. Kemudian clock pulse dijalankan, klik gitu ya, maka data ini akan langsung ke transfer di memory unit. Key-nya adalah sesuai dengan inputannya, betul kan? Sehingga dengan kata lain, dia akan menyimpan state terakhir nilai dari inputan. Betul ya? Jadi selama belum dijalankan clock kembali, maka nilai dari register ini akan selalu sama dengan inputan terakhir. Ya, jadi kalau misalkan tadi inputannya I4, maka masuk di dalam sini, di dalam D flip-flop itu sudah I4. Tapi, nah seandainya inputnya dirubah, misalkan nih, tadi adalah 0, 0, 0, 0 gitu ya. I4, I3, I2, I1 itu semua 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian saat clock belum dijalankan itu belum masuk. Ya, belum masuk ke dalam register. Tapi nanti saat clocknya dijalankan, clock maka nilai 0000 akan langsung masuk ke D flip-flop dan langsung ke transfer di A1, A2, A3, dan 4 ya. 00000 itu.
Nah, kemudian saat I1 sampai I4 dirubah menjadi 1111, maka isi dari register belum berubah. Masih inputnya itu masih nyantol dia, kan ya, benar ya? Masih nyantol, belum masuk sebagai output. Jadi selama clock-nya belum dijalankan, maka nilai dari D1 sampai D4 itu akan selalu tetap tidak berubah menjadi tidak berubah, tetap seperti yang semula. 0, 0, 0, 0. Bisa dipahami ya? Kemudian, nanti saat clock itu dijalankan, klik, maka nilai yang 1111 barulah dia masuk ke dalam register atau memori D1 sampai D4. Saat itulah baru nilainya berubah menjadi 1111. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Konsepnya begitu ya? Oke, mungkin belum. Oke, saya lanjut. Nah, kalau di sini berarti inputnya adalah sesuai dengan I4, I3, I2, dan I1 ya. Tapi, seandainya ada satu aja dirubah, I2 yang berubah. I1, I3, I4 nggak berubah pada timing kedua gitu ya. I2 berubah, belum di clock. I2 berubah lagi, kemudian baru di clock. Maka ada I2 yang belum masuk gitu kan ya. Atau bisa jadi kalau misalkan di clock I2-nya baru masuk, kemudian di clock I1, I3, dan I4 itu nggak barengan gitu. Ada yang duluan gitu. Nah, sehingga dimunculkanlah register with parallel load. Apa itu register with parallel load? Berarti akan ada model inputan. Nah, seperti ini. Kalau load berarti baru dimasukkan ke dalam register. Oke, coba diperhatikannya ini. A1. Di A1 itu ada input 1. Ya. Input 1. Dan ada juga load. Kalau load-nya tidak diberikan nilai 1, atau tidak dibuat true, maka input nggak akan pernah masuk ke register. Biar di clock berapa kali, klak klik, klak klik, klak klik, klak klik gitu ya. On off, on off, on off, true false, true false, true false, 01, 01, 01, 01, atau 10, 10, 10 gitu ya. Selama load-nya tidak dijadikan 1, maka nilai S dan nilai R akan selalu 0 dan 0. Artinya, nilai dari register A1 nggak akan berubah. Selalu akan tetap segitu aja. Betul? Sehingga dengan konsep load, dengan konsep adanya tombol load, maka bisa kita anggap bahwa 4 register ini atau 4 memori ini memiliki fitur write atau tulis. Tulis atau masukkan data ke dalam register saat load bernilai true. Kalau dia bernilai false, maka output dari load akan menjadi 0. Saat S dan R 00, maka QT plus 1 itu sama dengan QT. Betul ya? Itu adalah tabel karakteristik. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lihat di sini. Pada bagian ini. Jika kita perhatikan, load ini akan terhubung ke dua gerbang N, gerbang N yang pertama dan gerbang N yang kedua. Load akan bernilai 0, masuk ke 0 di sini ya. Jika load bernilai 0, maka masuk ke gerbang N yang pertama 0. Kemudian masuk juga ke gerbang N yang kedua juga 0.
0, gitu ya. Saat salah satu kaki dari gerbang logika N bernilai 0, maka outputnya sudah pasti 0 kan ya. Maka di sini 0 dan di sini juga 0. Tapi jika nilai load adalah 1, maka output dari gerbang N yang pertama dan output dari gerbang N yang kedua itu akan mengikuti inputan. Betul nggak? Karena dia kan nilainya 1 nih. Kalau dia nilainya 1, berarti dia memberikan peluang kepada yang lain untuk lepas, untuk lewat gitu. Kalau 0, sudah pasti 0 dia kan? Benar nggak? Kalau 1 tergantung dari input yang tadi. Kalau inputnya adalah 1, ya berarti 1, 1, 1. Kalau inputnya 0, berarti 1, 0, 0. Kan gitu jadinya, tergantung dari inputannya. Bisa dipahami nggak? Sehingga dengan kata lain, biasanya gerbang N ini digunakan sebagai selektor untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah input. Caranya digabungkan dengan selektornya itu sendiri, dalam hal ini load. Kalau loadnya bernilai 1, maka output dari gerbang ini itu adalah sesuai dengan inputannya. Kalau misalkan nilai dari loadnya adalah 0, sudah pasti outputnya adalah 0. Gitu ya. Oke. Sehingga kalau kita gabung menjadi 4 buah register dengan karakteristik yang sama, silakan diperhatikan yang I2 ini, dia akan sama dengan I1 ya. Jika kalian perhatikan I2 dan I1 karakteristiknya sama. I3 pun begitu. I4 juga demikian, sama. Oke. Saat clock dijalankan, clock gitu ya, on off gitu, maka yang diinputkan adalah sesuai dengan load-nya ini. Oke, tunggu sebentar, Bu Dekan nelpon saya. Sebentar aja.
Halo, Swastiastu. Mohon maaf tadi Bu Dekan telepon. Ya, jadi begitu ya. Eh, artinya, artinya dalam sebuah konsep parallel load itu sama dengan perintah write. Write-nya adalah saat load bernilai 1. Sementara read-nya adalah saat load bernilai 0. Jadi saat load-nya bernilai 0, maka perintahnya artinya read. Sementara kalau 1 berarti write. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, baik. Kalau jelas, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan menggunakan RS flip-flop nih ya, prinsipnya sama aja, RS flip-flop. Tapi kalau di sini kita menggunakan D flip-flop. Nah, bagaimana caranya supaya D flip-flop itu bisa berfungsi juga sebagai load gitu kan ya? Maka kita masukkan nilai yang tadi. Kalau misalkan nilai yang tadi itu kita masukkan, berarti nilai, misalkan nih, read gitu ya. Read itu kan kalau di clock, berarti kan nilai yang tadi dimasukkan gitu kan ya. Ya enggak? Karena kalau D itu tidak ada state kite dan kite bar misalnya nggak ada ya. Yang jelas itu kalau misalkan 1 keluarnya 1, kalau 0 keluarnya 0 kan gitu ya kalau D flip flop ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya nilai itu ketangkep gitu? Ya, jadi output yang dari sini, yang dari A1 itu dimasukkan ke belakang, masukkan ke dalam gerbang N, ya, diinputkan dengan, nah kalau di sini loadnya dikasih not, berarti dia akan bernilai 1 apabila inputnya 0 kan ya. Kalau loadnya bernilai 0, maka yang masuk ke sini itu akan bernilai 1. Sehingga 0 di sini akan berfungsi sebagai apa? Read, ya, baca yang tadi kan gitu. Benar kan? Sementara kalau misalkan dia bernilai 1, nah load ini kalau misalkan 0, maka di sini kan 0 ya. Kalau dia di sini 1, maka di sini juga akan 1. Nah, saat di sini 1, maka tergantung dari inputan. Kalau inputannya 0 berarti akan diteruskan 0. Kalau inputannya 1 akan diteruskan 1 dan seterusnya. Sehingga saat loadnya bernilai 1, maka dia akan berfungsi sebagai write. Saat loadnya bernilai 0, maka dia berfungsi sebagai read. Ya, 0 itu read, kemudian 1 itu adalah write. Masuk ke D flip flop. Di clock, di reset. Di clock, di reset. Oke, silakan diperhatikan strukturnya. Oh, oh, oh iya. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Kalau seandainya ya, ini kedua-duanya nggak saya isi. Strukturnya berubah nggak? Silakan yang bisa menjawab, tolong raise hand. Saya tidak ingin menggunakan not ini. Gimana caranya supaya karakteristik dari for uh, register with parallel load using the flip-flop ini tetap berfungsi dengan normal. Saya ingin hilangkan load ini. Bagaimana strukturnya? Ada yang bisa ngasih saya jawaban? Silakan.
Sekarang tanggal 5. Ada yang NIM 5 nggak? Yang ekornya 5? Oke, ini ada nih. I Gusti Agung Ramananda Wiradharma. Eh, izin menjawab, Pak. Ya, Dari saya belum mendapat jawabannya. gimana? Saya belum kepikiran, Pak. Oh, belum. Iya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Ini saya nggak berhasil connect ke WiFi di sini. Terlalu banyak WiFi di sini. Sebentar ya. Eh, apa passwordnya sih? Sebentar, sebentar, sebentar. Oke. Ya, jadi prinsipnya gini. Kalau ini saya hilangkan, gitu ya. Saya hilangkan berarti kan saat 0 itu dia berfungsi sebagai read, gitu kan ya. Sementara saat 1 dia berfungsi sebagai write. Betul? Nah, sebenarnya yang inputnya ini, ya ini, itu bisa saya hubungkan langsung ke depan, ke bagian sini, di bagian sini. Ya, jadi nggak perlu ada dua gerbang not. Cukup satu gerbang not. Dia langsung ke depan. Bisa. Ngerti maksud saya? Fungsinya kan sama. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada ya. Bisa dipahami ya? Nah, tablet saya kok nggak mau connect. Kalau misal bisa connect, enggak. Saya restart dulu. Oh. Oke, seperti itu ya. Itu adalah register with parallel load using the flip-flop. Oke, nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami, silahkan dicek lagi di buku ini. Siapa tahu bisa lebih mudah dipahami ya. Oke. Nah, kemudian di sini kan kita akan menerapkan sequential logic implementation. Nah, gitu kan ya. Ada register, ada combinational circuit, gitu kan ya. Ada next stage value. Ini kita gunakan flip-flop yang tadi. Gitu ya. Ini dia adalah memori. Jadi kalau misalkan sequential circuit whose state table is list in figure 7.5a ini ya. Ini adalah present, kemudian ini adalah next state, ini adalah output. Ini sama dengan yang counter yang kita miliki kemarin ya. Counter yang sudah kita buat itu kan ada input, kemudian ada outputnya gitu kan ya. Ada inputnya, ada outputnya, ada present state atau key, dan ada next state atau key. Present state-nya itu adalah key T, sementara next state-nya adalah key T plus 1 kan ya. Benar ya? Gitu ya. Nah, kemudian nanti pada saat kita membuat diagramnya, jangan lupa kita tetap harus membuat tabel eksitasi, kemudian tabel karakteristik dan tabel eksitasi. Nah, dari tabel eksitasi itu kita bisa tahu apa yang akan kita rangkai gitu kan ya. Kalau ada J dan K berarti JAKA, kalau misalkan D berarti ada D flip-flopnya, sementara kalau RS berarti ada RASA, kemudian RBSB kalau 2 digit ya. Kalau 3 digit berarti RASA, RASA1, RASA, sorry, RASA, RBSB, RCSC gitu ya. Kan ada 3 jadinya. Itu kalau kita menggunakan 3. Oke. Nah, sekarang saat kita sudah tahu yang namanya memory unit, jadi satu elemen ini kita anggap sebagai memory unit ya. Ini adalah satu memory unit. Satu flip-flop itu adalah satu memory unit. Dalam hal ini kita pakai D flip-flop
atau menggunakan RS flip-flop. Nah, sekarang kalau misalkan memori unitnya kita anggap sebagai shift register, berarti output dari memori yang sebelumnya itu akan masuk ke memori berikutnya, masuk ke memori berikutnya, masuk ke memori berikutnya, gitu ya. Jadi dia sifatnya adalah serial. Shifting atau pergeseran itu menggunakan satu buah serial input. Di dalam printer itu kita mengenal paralel, ya. Jadi secara paralel. Kemudian di pengalampatan atau informasi memori pun itu menggunakan paralel. Tapi sekarang dengan teknologi clock yang sangat tinggi, paralel itu eh, tidak tidak terlalu beda jauh dengan serial. Jadi serial juga bisa cepat. Contohnya adalah USB, Universal Serial Bus. Jadi pertukaran data sangat cepat menggunakan sistem serial, menggunakan sistem shifting. Jadi ada beberapa angka, beberapa data yang masuk ke serial input, masuk satu clock, pindah berikutnya, pindah, dan setiap kali clock dia akan memindahkan data ke register yang berikutnya, gitu ya. Sebentar. Lagi. Oke. Biru. Ya. Oke. Jadi pada prinsipnya adalah output dari satu buah register itu akan diteruskan ke register berikutnya. Akan diteruskan ke register berikutnya. Dari mana taunya? Dari sini. Yang sebelah kiri itu adalah key, yang sebelah kanan itu adalah D, di mana yang sebelah kiri itu menunjukkan output dari register yang pertama, kemudian yang sebelah kanan itu adalah input dari register yang kedua. Sementara di bawah ini adalah clock pulse atau clocknya yang akan mengakibatkan bergerak dia ke kanan, klik, 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 klik gitu ya. Jadi clock, 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 maka itu akan bergerak ke sebelah kanan gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Seharusnya tidak terlalu sulit sebenarnya. Karena apa? Karena kita di sini menggunakan D flip-flop. Kalau pakai D flip-flop itu paling gampang. Jadi tinggal inputannya apa sekarang, maka itu yang akan jadi output kan gitu ya. Berbeda kalau RS berarti kita harus nunggu supaya 00. Kalau 00 baru dia bisa menjadi QT-nya, QT plus satunya sama dengan QT gitu kan ya. JK juga demikian. Dia harus 00 supaya outputnya sama dengan state sebelumnya gitu kan. Sementara kalau T itu harus 0 dibikin supaya outputnya sama dengan yang sebelumnya. Nggak bisa masukkan 1 atau 0. Tapi kalau D, apapun inputnya, itulah menjadi output. Supaya dia bisa terhold, maka harus dibuat dalam bentuk seperti ini. Supaya dia bisa di hold, maka harus ada rangkaian ini. N OR. N-nya masuk 2 ke dalam satu gerbang OR yang 2 kaki gitu ya. Di sini berarti ke hold dia. Datanya kesimpan dulu dia sebelum di clock masuk gitu ya. Ini adalah D flip flop. Kalau misalkan RS kemudian JK flip flop, nah itu beda lagi karakteristiknya. Sehingga umumnya kalau di dalam register itu kita gunakan D flip flop ya. Kita biasanya gunakan ini. Oke. Oke. Nah, ini sama juga. Kalau misalkan serial transfer, pada prinsipnya adalah shift register. Ya, satu-satu di dalam serial inputnya ini. Gitu ya. Nanti masukkan gitu. Ke register berikutnya atau flip-flop berikutnya. Ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi ada clock gitu kan ya. 0101010101. Kemudian saat shift controlnya word time, maka masuklah dia nilai dari T1, T2, T3 dan T4. Gitu ya. Jadi saat inilah transfernya dari register A ke register B. Di sini dia pada saat nilainya bernilai 1. Oke? Ya.
Ini adalah bagaimana shift register bergerak. 1010, maka saat dia akan di shift, maka ini akan bergerak. Satunya pindah ke sebelah kiri, kemudian nolnya akan bergerak ke kanan, satunya ini ke sini, gitu, sesuai dengan panah ya. Panah gitu. Bergerak gitu. Oh sorry, ini shift register A dan shift register B ya. Jadi dia bergerak sampai ke ujung, kemudian nanti dari shift register B di-outputkan ke luar. Ya. 0 ini ya, ini sebagai output. 1 ini sebagai output. Yang ini ya. Yang ini. Dan seterusnya. Bahkan ada juga yang bidirectional shift register with parallel load. Apa itu? Nah, ini dia. Ini artinya kita bisa pilih mau bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri gitu ya. Kita kita menggunakan multiplexer gitu ya. Di sini kita gunakan multiplexer 4 kali 1 gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 4 multiplexer 4 kali 1, di mana kalau selektornya kita pilih 00, maka input yang 0 itu artinya dia sama dengan sebelumnya. Kita lihat ya. Di sini adalah 0. Nah, 0 ini berarti kan outputnya dari sini kan? Benar ya? Ini kan masuk ke sini kan? Nah, itu artinya kalau dia pilihannya 00, output yang tadi itu diinputkan lagi ke dalam register. Kalau 01 berarti kan yang satu yang ini ya. Itu artinya serial input. Berarti menerima input yang dari yang sebelah kiri, ya. Kemudian yang satunya di sini, yang ini itu akan menerima dari sebelah kirinya. Yang satu ini akan menerima dari sebelah kirinya, sebelah kiri. Oke? Yang satu ini akan menerima dari sebelah kiri. Itu artinya inputnya shift right. Betul? Kalau 10 berarti dia akan menerima input yang multiplexer multiplexer 2 dapatnya dari mana? Oh, ternyata dapatnya dari A3. Artinya dari sebelah kanan. Coba kita lihat yang 2 di sini, sebelah sini ya. Dan seterusnya. Artinya dia adalah shift left. Betul? Kalau 2. Kalau 1 itu artinya parallel load. Ini kan ya. Masuknya dari input yang nomor 3. Ya ini kan. 3, 3, 3, 3 gitu kan ya. Jadi dari 3 inilah kita bisa masuk secara paralel. Ya. Nah, kemudian perintah yang di sini itu sama aja. Clear clock pulse. Kalau clocknya berarti masuk dia. Di sini kan kita tahu ya, multiplexer itu fungsinya adalah memilih input sesuai dengan selektor. Gitu kan ya? Benar nggak? Kalau selektornya 00, maka dia mendapatkan dari dirinya sendiri. Kalau 0, maka dia mendapatkan dari shift right. Kalau 2, dia mendapatkan dari shift left. Kalau 3, berarti dia mendapatkan dari parallel load. Bisa dipahami? Bisa ya? Gampang kan? Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Ini fungsi-fungsinya. Ya. Kemudian ini adalah rangkaiannya, gitu kan? Coba sekarang kalian perhatikan rangkaiannya bisa dipahami nggak dengan mudah? Silakan diperhatikan, saya kasih waktu 3 menit untuk memperhatikan rangkaiannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Oke, gimana? Gampang kan? Jadi multiplex Jadi multiplexer itu bisa kita gunakan sebagai inputan gitu kan ya? Benar nggak? Sebagai memilih inputan.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, sebentar. Ada yang di chat nih. Clear itu untuk apa? Oke. Clear itu fungsinya untuk menolkan semua flip-flop. Apapun nilai flip-flop saat ini, saat clear itu dijalankan, maka dia nol. Outputnya langsung kosong. Gitu ya. Gimana caranya membuat clear? Ya, sebenarnya sama dengan selektor yang tadi. Selektornya ini, yang di sini. Sebentar. Nah, di sini. Sebenarnya kalau misalkan kita mau load, ini kan bisa masuk ya. Tapi kalau kita tambahkan clear lagi satu, berarti tinggal tambahkan di sini gerbang N yang masuk ke clear. Bisa seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini itu dimasukkan ke sini ternyata ya. Sebenarnya di dalamnya ini ada satu gerbang N yang isinya adalah 0. Yang fungsinya adalah men-set supaya outputnya 0. Itu prinsipnya. Jadi fungsi clear adalah isi dari register. Registernya apa isinya saat ini, saat di clear maka hasilnya adalah 0. Tidak ada istilah clear itu menghapus sebenarnya, tetapi men-set menjadi 0. Gitu ya. Oke, terima kasih Bisma. Ini dulu. Apakah clear Bisma? Gimana kira-kira? Oke, sip. Ya. Nah, sekarang di sini. 4-bit bidirectional shift register with parallel load. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini simpel nih. Kalau kalian perhatikan, berapa ukuran memori yang saat ini? Berapakah ukuran memori saat ini? Berapa? Hanya 4 bit ya. Hanya 4 bit. Yaitu adalah D1, D2, D3, D4. Input 1, input 2, input 3, input 4. Seandainya memorinya lebih dari itu, gimana caranya kita memilih memori yang mana yang akan kita pilih? Gimana kira-kira? Ada yang lebih kompleks lagi. Sebentar, saya akan berikan salah satu contoh. Sebentar, ada contohnya. Ini, oke, kan. Sebentar, saya lupa nih di mana dia. Ini soalnya lumayan. Nah, ini dia. Ini. Oke. Kalau kalian perhatikan, ini adalah logic diagram dari 1 bit. 1 bit memori. Jadi ada inputnya, kemudian ada select. Kalau select ini artinya dia diaktifkan. Kalau nggak di-select berarti dia nggak diaktifkan. Gitu. Kemudian ada fungsi read, ada fungsi write. Kalau read, dia di-outputkan ke sini. Kalau misalkan 0 ya berarti tetap dia tidak berubah gitu ya, atau 1 gitu. Kemudian nanti kalau misalkan ini adalah 4 kali 3 memori 4 kali 3. Jadi untuk bisa mengalamatkan ke sini ke masing-masing memori itu kita menggunakan decoder 2 kali 4 ya, memilih mana yang akan kita berikan nilai. Oke. Kemudian nanti satu memori ini bit cell namanya ya. Bit cell ini adalah satu memori 1 kali 1. Isinya adalah ya ini. Jadi di dalam blok diagramnya ada select, ada input, ada output, ada read or write. Gitu ya. Jadi ada select, ada input, ada output, ada read or write. Rangkaiannya di dalamnya adalah seperti
ini. Gitu ya. Oke. Kemudian di sini adalah memori 4 kali 3. Kemudian outputnya dari mana? Outputnya dari masing-masing ini. Ini adalah outputnya. Kalau ada 4 baris, berarti gerbang OR dengan 4 kaki. Kalau 5 baris, maka gerbang OR 5 kaki. Ini kan ya? Ini ya. Kalau misalkan, kalau 6, maka ada 6 kaki. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini simpel. Jadi beginilah konstruksi dari memori 4 kali 3. Bisa kalian bayangkan? Bagaimana kalau memorinya lebih dari 4 kali 3? Misalkan nih, 1 giga. Gimana caranya? Yuk. Berarti harus ada pengalamatnya. Pengalamatnya apa? Decoder itu ya. Mau pakai yang mana? Kan gitu. Benar nggak? Decodernya untuk menentukan pengalamatannya. Tapi kalau mau menentukan modenya, misalkan mode read atau mode parallel load atau shift left atau shift right atau right, gimana caranya? Pakai multiplexer. Jadi gabungan dari decoder dan multiplexer. Di mana decoder itu kita gunakan untuk, kalau decoder itu kita gunakan untuk memilih, sementara multiplexer itu kita gunakan untuk menentukan modenya apa gitu ya. Apakah dia shift right atau shift left atau parallel load atau read gitu kan ya. Benar nggak? Benar kan? Ya nggak? Betul nggak? Benar nggak? Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Tunggu sebentar. Saya ngambil charger dulu. Charger baterainya habis. Oke? Ya, jadi seperti ini ya. Logic construction of 4 times 3 RAM. Random access memory. Nah, bagaimana cara pengalamatannya? Nanti menggunakan decoder. Operasinya kita mau gunakan apa? Shift left, shift right. Itu nanti harus ada multiplexer yang terhubung di inputnya ini. Ya, inputnya sebelum, berarti di sini nanti harus ada multiplexer untuk menentukan dia mau shift left kah, mau shift right kah, atau parallel load kah, atau hanya sekedar read saja seperti itu. Oke? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ini adalah array of RAM. Jadi ada sekumpulan RAM ya gitu ya, 1 kilo kali 8. 1 kilo kali 8 ada inputnya, ada 8 lines, kemudian kita pilih decodernya, memori dan segala macam, masing-masing ini kan ada 12 sampai 11, di sini ada 1 sampai 10, gitu ya, macam-macam gitu ya, pengalamatan ini. Inilah memori decoding. Ini adalah 1 kilo kali 16 bit, jadi ada 2, misalkan ini adalah 1 kilo,
Maka kalau ada 2 berarti 16 ya. Sini kan 8 nih, 1 kilo kali 8. Kalau 2 berarti 1 kilo kali 16 bit, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini ada Hamming code yang error correction yang di awal saya sudah sempat sampaikan. Kemudian error dan seterusnya. Dan selesai. Sampai sini ada yang mau bertanya? Itu sudah sampai ke memori ya. Ada satu lagi sebenarnya materinya ASM, Algorithmic State Machine, tapi ini bisa kalian pelajari sendiri, nggak terlalu sulit sebenarnya. Ini dulu deh, sampai di memory unit. Intinya, kalau kalian mempelajari memory unit menggunakan flip-flop, intinya adalah di sini. Ini. Jadi, dengan adanya memory unit kayak gimana gitu? Satu bit cell itu kayak gimana? Kayak gini. Ya, istilahnya BC atau bit cell. Satu biji itu kayak gini bikinnya. Ada 2 gerbang, N, 3 kaki, kemudian ada 1 not, kemudian ada RS flip-flop, atau bisa juga menggunakan D flip-flop, nggak masalah. Kalau D flip-flop berarti yang ini berubah dia. Kalau pakai D flip-flop berarti kalian harus menggunakan yang ya ini. Sorry, ya. Nah, yuk. Oh, di atas ya, sorry, saya lewatin tadi. Flip-flop itu harusnya kayak mana lu? D flip-flop, RS. Kelewatan. RS mana ada? Oh, ini. D flip-flop. Kalau pakai D flip-flop berarti harus ada elemen yang ini. Ada N, M, dan OR. Sementara kalau pakai RS, R dan S itu ya, sesuai dengan gambar yang sana. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Ya, seharusnya sih kalian akan lebih mudah memahami kalau sudah mencoba membuat satu bit cell yang pertama, kemudian nanti kalian generate 4 dikali 3 RAM, gitu kan ya. 4 kali 3 RAM itu menggunakan yang ini, gitu. Nanti baru kalian akan paham, oh ternyata kalau saya read inputan di sini yang ke read, tapi yang mana yang di read sesuai dengan address-nya yang ini kan ya, benar nggak? Kalau 00 berarti kan D0 ya, di bagian ini akan di read. Kalau ini hanya bernilai 1, berarti pada bagian ini ya kita baca. Kalau 10 maka D2, itu artinya word yang kedua yang akan kita baca, dan seterusnya. Betul nggak? Ya. Sementara inputannya adalah biasa nih. Input biasa dia, paralel biasa, direct gitu. Ada shifting, ada shift left, shift right. Jadi langsung aja dia. Gitu ya. Nah, tugas kalian sekarang adalah stop sharing. Ada caption. Oke, ini adalah tugasnya. Buatlah memori
4 kali 3 dengan fungsi parallel load, shift right, shift left, dan read. Ya, jadi gunakan sini menggunakan D. Oke, jadi buatlah memori 4 kali 3 dengan fungsi parallel load, shift right, shift left, read menggunakan D flip-flop. Oke, ini nomor 5 biar nggak membingungkan, saya buat begini. Jadi paralel itu adalah 00, shift right itu adalah 01, shift left itu adalah 10, read itu adalah 11. Ya, jadi kalau selektornya, selektor 00, oke, dengan menggunakan D flip-flop. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terbayangkan apa yang mau dibuat? Harusnya kalian membuatnya adalah seperti yang ini. Ya, guys. Nah, ya seperti ini. Tapi ini masih ada yang kurang. Kalau ini belum ada fungsi parallel load, belum ada fungsi shift right, belum ada shift left, belum ada read. Ya, di sini hanya ada read and write. Ini right ya, parallel atau right. Shift left dan shift right-nya di sini belum ada. Oke, menggunakan D flip-flop. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari tugasnya? Bisa dipahami apa yang dimaksud dengan tugasnya? Ada yang mau komentar? Bisa dipahami kah semuanya? Nadia. Ada yang mau dikomentari kah? Iya. Nah, berarti kalian itu harus membuat satu buah memori sesuai dengan gambarnya ini. Ya, kalau di sini kan menggunakan RS nih. Ini menggunakan RS ya. Kalian menggunakannya D flip-flop. Satu bit cell itu gunakan D flip-flop. Supaya bisa mengkeep data yang sebelumnya, berarti rangkaiannya nggak harus begini ya. Rangkaiannya harus diubah. Gimana caranya supaya D-nya itu tetap
sebagai inputan saat read. Read-nya kan satu-satu. Berarti nanti akan ada di sini. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, logikanya gampang. Penerapannya juga nggak sulit sih sebenarnya. Cuman kalian harus paham gimana sih konsepnya gitu. Gimana sih sebenarnya konsep satu bit cell itu? Gimana konsep dari flip-flop? Gimana konsep dari JK flip-flop, RS flip-flop? Oke, baik. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke ada satu lagi. Itu adalah counter dengan paralel load. Ini dia. Counter with parallel load itu artinya counternya bisa dimulai dari kapan, dari mana saja. Misal nih, kalau modulo 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 kan gitu ya. Kalau saya inputkan 1, 0, maka next-nya adalah 1, 1. Kalau saya inputkan 0, 0, maka next-nya adalah 0, 1. Gitu ya. Itu adalah counter with parallel load. Gimana caranya supaya bisa ada parallel load-nya? Berarti saat kita pilih mau load atau mau count kan gitu ya. Kalau saya pilih dia load, maka dia ambil inputannya dan itu dijadikan state saat ini. Tapi kalau kita pilih count, maka dia akan bergerak sesuai dengan inputan paralel yang tadi. Silakan dibaca di halaman 282. Ini adalah binary counter with parallel load. Ini adalah rangkaiannya. Jadi di sini kalian akan tahu, oh ternyata rangkaiannya seperti ini. Jadi tugas yang kedua, implementasikan orbit counter with parallel load pada halaman 282. Ya, ini lebih sederhana. Kalian harus implementasikan, ya. Selanjutnya, gunakan D flip-flop untuk melakukan ya, mengimplementasikan for bit circuit parallel load. Ya, ini tugas kalian. Oke. Ya, itu adalah counter, kemudian memori, di mana memorinya juga mengandung parallel load, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh soal. Oke. Ya, itu saja. Hari ini itu aja. Jadi silahkan ini saya simpan terlebih dahulu. Eh, 5, 2012. Ya. Ya. Jadi kalian punya 2 tugas. Satu,
adalah RAM sekian, gitu kan ya. Kemudian ini adalah yang tugas nomor 2. Implementasikan 4-bit counter with parallel load pada halaman 282. Kemudian gunakan dev flip-flop untuk mengimplementasikan 4-bit counter with parallel load. Ada yang mau bertanya sampai saat ini? Cukup? Sudah jelas? Ya, silakan di screenshot. Saya akan masuk ke halaman 282. Mana dia? 282 ini. Sorry. Ini. Oke, cukup ya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan kuliahnya. Silakan kalian pelajari RAM, silakan kalian pelajari counter with parallel load, dan implementasikan. Minggu depan saya akan random kelompoknya, saya akan ambil berdasarkan NIM. Jadi misalkan NIM 11, ya kelompok NIM 11. 25, kelompok NIM 25, gitu ya. Sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline, sehingga bisa kita demokan di kelas. Ya, Saya ingin bertanya, Pak. ya silakan. Silakan Untuk Tresnanda. shift right sama shift left-nya itu diimplementasikan di output-nya itu ya, Pak ya? Tidak. Oh, Di, tidak. diimplementasikan di BC-nya, di bit cell-nya. Oh, di bit cell-nya, Pak. Oke, Yes. makasih, Pak. Sebenarnya output-nya juga berpengaruh. Jadi bit cell itu dia akan menerima inputan dari output-nya gitu. Sama seperti yang tadi Tresnanda. Sebentar, saya akan carikan shift. Manakah dia? Manakah dia? Shift register, shift. Nah, seperti ini. Ini kan sebenarnya satu sel ya. Ini satu sel ya. Sorry, segini ya, satu sel kan. Nah, harus ada MUX untuk mengakomodasi 4 perintah tersebut. Sebenarnya simpel, tinggal nambahin MUX saja sebenarnya. Di mana MUX ini itu mendapatkan dari output. Kalau 0 ya, parallel load. Kalau di sini satu-satu dia parallel load-nya. Benar nggak? Kalau kita perhatikan ya, di sini Tresnanda, I4 dia masuk ke MUX nomor 3 kan, input 3. Itu artinya selektornya S0 dan S1 adalah satu-satu ya. Kalau di soal yang sebelah kiri, ya ini selektornya 00. Jadi nanti kamu tinggal berubah aja apa sebenarnya posisi ini geser ke 3, 3-nya geser ke 0. Satunya dan 2 ini satu shift right tetap, yang 2 shift left 2. Ya, sudah berubah. Bisa? Terus Nanda bisa dipahami maksudnya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Cukup? Oke, sip. Oke, saya kasih clue di sini berarti ya. Halaman 268. Oke. Ya, jadi halaman 268, 282. Itu sebagai acuan untuk pembuatan RAM dan pembuatan counter parallel load. Oke. Saya tunggu 1 menit. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Kalau enggak, saya tutup.
Saya ingin bertanya lagi sekali, Pak. Ya, silakan Tresnanda. Jadi total nanti di sirkuitnya itu akan menggunakan 12 multiplexer atau 4 saja cukup, Pak? Nah, sekarang kalau misalkan nih, kamu ingin menggunakan 4 multiplexer, berarti harus ada gerbang N tambahan. Itu keduanya bisa. Mau pakai 4 multiplexer bisa, mau pakai 12 multiplexer juga bisa, tidak masalah. Tapi sekarang kita optimasi. Kalau bisa dipakai 4, gunakan 4. Tapi konsekuensinya adalah harus ada bagian memilih, ya, yang mana yang sekarang akan dipakai, gitu kan? Gimana caranya? Ya harus di N-kan atau di OR-kan gitu berarti. Dengan sesuatu bertahap ya. Kan input yang mana? Apakah baris pertama atau baris kedua atau baris ketiga atau baris keempat? Kalau kita pakai 4 multiplexer, berarti nanti kita harus bisa memilih. Harus ada selektor yang diikutkan ke dalam gerbang, salah satu gerbang selektor gitu. Misalkan nih 00. Nah, kalau 00 berarti kan memori yang paling awal ya, memori paling atas. Berarti selektor 00 itu harus kita ikutkan ke output sebagai masukan ke outputnya gitu. Output dari BC. Harus ada bagian-bagian seleksi. Tapi kalau tidak menggunakan 4, kalau menggunakan 12, lebih simpel lagi. Masing-masing dihubungkan aja. Baris pertama dihubungkan ke baris pertama, baris kedua dihubungkan ke baris kedua, berarti ada 12. Tapi nggak efisien. Silakan mau pakai yang 4 boleh, mau pakai yang 12 boleh. Tapi kalau menurut saya akan lebih efisien kalau menggunakan 4. Dan kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan menggunakan 12. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sudah ya berarti ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliahnya. Silakan dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Pak, Oh iya, silakan, silakan. kan kebetulan anggota kelas kita kan kelas E 23 orang. Hmm. Itu dibagi 5 kan berarti masih sisa 3. Itu berarti ada 3 kelompok 6 orang tidak apa, Pak? Nggak apa-apa. Oh, oke baik, Pak. Oke, Makasih, Pak. yes. Thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahannya. Sampai ketemu lagi minggu depan, offline. Sesuai dengan jadwal, jam 8 dan jam 10. Ya, kalau mendadak nanti saya ada rapat, saya akan informasikan ke Korti masing-masing. Ya. Terima kasih, selamat sore. Saya izin stop sharing.
Kemudian saya juga izin end meeting. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, selamat sore. Oke, thank you.